Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masih di makna tentang i'rab. Mana i'rab? Ya, apa Pak Muji artinya i'rab? Perubahan disebabkan perbedaan yang masuk baik secara lafaz maupun dikira-kira diulang kali yang sempurna juga. Diulang yang sempurna lengkap. Nah, i'rab adalah dikarenakan berbeda-bedanya amil yang masuk padanya baik secara diulang amir. I'rab adalah keadaan. Ini tiap minggu sudah kita baca tiap minggu ya. Ikhwan dulu ya Pak Ikhwan. I'rab adalah karena perbedaan amil yang masuk baik secara lafaz ya. Saya diulang Suyana yang masuk padanya baik secara lafaz maupun yang dikira-kira itu ada 3 ya, yang sudah dipelajari 2 karena uzur, yang kedua karena berat. Karena uzur itu kenapa uzur atau apa yang isim yang uzur Pak Muji? Yang isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah yang didahului. Diulang kali. Isim yang diakhiri oleh alif lazimah dan didahului oleh amir. Diulang. Isim maksud. Isim mu'rab yang diakhiri alif lazimah dan didahului fathah. Kemudian ikhwan, yang dikira-kira itu apanya? Kalau isim dikira-kira, yang dikira-kira pada isim maksur adalah seluruh harokatnya. Yang dikira-kira apanya? Seluruh harokatnya, baik dhammah, fathah maupun kasrohnya. Kalau isim fi'il mudhari' itu yang dikira-kira cuma 2. Apa saja? Dhammah dan dhammah saja. Adapun fathahnya tidak dikira-kira karena dia dhammahnya dikira-kira apa enggak? Fathahnya. Fi'il mudhari' dikira-kira. Jadi 2, dhammah sama fathah.
Kemudian yang kedua, udzur itu karena dikira-kira itu karena berat. Apa yang dikira-kira karena berat? Pak Ikhwan, isim, kalau karena udzur tadi isim maksur, kalau yang karena berat adalah isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Isim yang diakhiri ya lazimah. Isim mu'rab yang diakhiri ya sukun lazimah. Yang sebelumnya diawali ya kasroh. Ya. Diulang ya Pak Ali. Isim mangkus adalah isim yang diakhiri ya sukun atau lazimah yang harokat sebelumnya kasroh. Isim mangkus dikira-kira juga karena berat. Yang maksur karena udzur, yang mangkus karena berat. Jadi ada maksur, ada isim maksur, ada isim mangkus. Sekarang yang ketiga apa ini? Yang dikira-kira ya, takdiron itu. Yang dikira-kira itu yang ketiga. Jadi karena udzur, karena berat, yang ketiga ma yuqaddaru lil munasabati, dikira-kira untuk apa karena munasabah. Munasabah itu penyesuaian. Apa yang dikira-kira karena penyesuaian? Wa dzalika fi kulli ismin, dikira-kira untuk penyesuaian itu pada setiap isim. Pada setiap isim udhifa ilayya ilmutakallimi, yang disandarkan pada ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang bermakna saya. Setiap isim yang disandarkan pada ya mutakallim. Ya mutakallim itu ya yang bermakna saya. Misalnya kitabun artinya apa? Kitab. Kalau kitab saya kitabi. Ditambah apa namanya? Ya apa namanya? Ya mutakallim. Nanti ya macam-macam. Ada ya mutakallim, ada ya nisbah. Jadi apabila isim itu disandarkan pada ya mutakallim, maka i'rabnya itu dikira-kira, tidak dengan lafadz, tapi dikira-kira. Kenapa dikira-kira? Lil munasabah, untuk penyesuaian. Misal di sini mithlu gulami wa sadiki wa ikhwani. Ini asalnya gulamun. Gulamun itu anak. Dari disapai sampai balik itu namanya gulam. Asalnya gulamun ini. Ya, gulam itu dari disapai sampai balik itu gulam. Kalau sebelumnya namanya sobi. Wasodiki temanku, asalnya sodikun. Dan disandarkan pada apa namanya ini? Ya mutakallim. Sodikun teman, sodiki temanku. Wa ikhwanun menjadi ikhwani. Ini namanya ya mutakallim. Wa nahwu dzalika, dan contoh lainnya.
Wa tuqaddaru alaihi, dan dikira-kira pada isim ini, pada isim yang disandarkan pada ya mutakallim, dikira-kira apanya? Jami'u harokatil i'rab, seluruh harokat i'rabnya itu dikira-kira semuanya. Nahu contoh, ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Ini rafa, ini nasab, ini majrur. Kalau diartikan telah datang anakku, aku melihat anakku, aku berjalan dengan anakku. Fa gulami, maka gulami, ini kan sama, tiga ini sama ya, gulami, gulami, gulami. Fil mithalil awal, pada contoh pertama, apa itu? Ja'a gulami. Nah, gulami di contoh pertama fa'ilun. Jadi gulami ini fa'ilun. Namanya fa'il harus marfu'un. Apa marfu'? Di rofa. Wa alamatu raf'ihi, tanda rofa'nya ad-dhammatu al-muqaddaratu, dhammah yang dikira-kira alama qabla ya'il mutakallim, dikira-kira di mana? Sebelum ya mutakallim, bukan pada ya. Beda kalau yang uzur sama berat, itu dikira-kira, kalau yang uzur dikira-kira pada alif ya. Kalau yang berat dikira-kira pada ya. Nah ini enggak, coba dilihat. Beda lagi. Dhammah yang dikira-kira alama qabla ya'il mutakallim. Dhammah yang dikira-kira pada sebelum ya mutakallim. Jadi sebelum ya, setelah mim. Mestinya pada mim gitu mestinya. Ya mestinya kan diterangkan di sini dikira-kira pada mim, kok enggak gitu. Kalau antum mau bilang pada mim. Nah, iya beda-beda. Makanya beliau enggak bilang pada mim, padahal sebelum ya itu apa? Mim, tapi tidak dikatakan dikira-kira pada mim. Kenapa? Nah, coba di sini lihat. Mana amin zuhuriha, terhalang muncul harokatnya. Jadi kan demah tadi ya. Asalnya kan memang gulamun. Mimnya di doma. Terhalang munculnya namanya istigholul mahal. Sibuk tempat. Nah, sibuk tempat. Asalnya apa nih, moi gitu, karena asalnya mon, namanya moi ya. Bi harokatil munasabah, dengan harokat penyesuaian. Ya gini caranya menjelaskan, kalau saya mikir di luar ini tambah nambah pusing, antum nambah pusing kalau mikir dulu. Ya gini caranya, tapi kan tidak gampang jelaskannya. Ini tanda rafanya apa? Tanda rafanya itu dhammah muqaddarah. Dhammah yang dikira-kira di mana? Alama qabla ya'il mutakallim, sebelum ya mutakallim, bukan pada mim. Dikira-kira di mana? Sebelum ya mutakallim. Kenapa enggak muncul? Sibuk tempat dengan harokat penyesuaian. Kalau mau pakai bahasa Arabnya istigholul mahal bi harokatil munasabah. Nah, wa gulami di sini di kasroh ya, gulam di kasroh, mudhofun itu mudhof,
Wa ya'ul mutakallim mudhafun ilaih. Jadi gulamnya ini, gulamun itu mudhaf. Ya, mudhaf. Namanya mudhaf harus ada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya mana? Ya-nya ini. Ya mutakallimnya itu mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih, i'rabnya apa? Jar. Nah, i'rabnya apa? Jar, karena mudhaf ilaih. Kalau ngomongnya mudhafun ilaih fi mahalli jarrin. Mahal namanya, mahal jar. Mana tanggal jarnya mana? Bingung mana nanti ada. Karena ini yang kita bahas. Nah, ini rofa marfu'nya tadi ya. Wasani yang kedua, ra'aitu gulami. Aku melihat ini terdiri dari fi'il fa'il ini. Ra'ai itu fi'il madhi. Telah. Kemudian tu ini fa'ilnya, pelakunya. Maknanya aku. Kalau nerjemah, fa'ilnya dulu. Aku telah melihat gulami. Maka gulami ini objek. Maf'ul bih. Nah, di sini beliau katakan wafithani contoh kedua maf'ulun bihi. Maf'ul bih ini gulamnya. Mansubun, dia harus di nasab. Kenapa kau dinasab? Karena karena maf'ul. Kenapa nasab? Kenapa dinasab? Karena maf'ul. Apa maf'ul? Objek. Setiap objek harus mansub, harus dinasab. Wa alamatun nasbihi, tanda nasabnya al-fathatu al-muqaddaratu, fathah yang dikira-kira lil munasabah ala nahwi ma taqaddam, sama dengan ini. Mana fathahnya? Al-fathatu muqaddarah, fathah yang dikira-kira. Nanti menjelaskannya gini. Ala ma qabla ya'il mutakallim, pada ya pada sebelum ya mutakallim. Fathahnya dikira-kira pada sebelum ya mutakallim. Mana min duriha, tidak bisa muncul fathahnya. Kenapa? Istiwalul mahal biharokatil munasabah. Sibuk tempat dengan harokat penyesuaian. Ini kan harokat penyesuaian. Mi ya kasroh, ya apa kasrohnya ini itu harokat penyesuaian karena asalnya bukan mi ini, mun. Wafifalisi yang ketiga, marartu, aku berjalan, digulami dengan gulami. Maka gulami yang terakhir ini majrurun, dijar bilba oleh ba bi. Wa alamatu jarrihi, tanda jarnya al-kasratu al-muqaddaratu, kasroh yang dikira-kira. Nah, bukan kasrohnya mim ini. Ya. Nah, bukan kasrohnya mim. Tapi ada kasroh yang dikira-kira di mana? Pada sebelum ya mutakallim. Tidak bisa muncul karena sibuk tempat dengan harokat penyesuaian, yaitu kasroh ini. Kasroh ini harokat penyesuaian ini. Tapi kan kasroh semua, dari rof ini kasroh ini gantikan doma, gantikan fathah, gantikan kasroh. Namanya harokat penyesuaian. Nah, wa mana al-munasabah, sekarang maknanya penyesuaian. Anna ya al-mutakallimi, bahwa ya mutakallim
La yunasibuha, tidak ada yang sesuai dengan ya mutakallim, illa kasrul harfi, kecuali harus mengkasroh huruf. Yang sesuai dengan ya mutakallim itu hanya kasroh. Allati qablaha, yang ada sebelum ya-nya. Ya apa tadi? Ya mutakallim. Yang harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu hanya kasroh. Dan diletakkan sebelum ya-nya. Di mim tadi ya. Wahwa al-mim, yaitu mim. Fi hadhil amsilah, pada contoh ini. Jadi kasrohnya tadi ya, kasrohnya di gulami ini. Ini bukan tanda rofa ya, tapi ini apa namanya? Kasrohnya ini apa namanya? Harokat penyesuaian. Kok pakai kasroh, kok nggak fathah? Karena yang paling cocok pada ya mutakallim itu hanya kasroh. Doma nggak cocok. Doma itu cocoknya sama waw ya. Kalau fathah cocoknya sama kalau alif cocoknya pada fathah gitu. Nah, kalau ya cocoknya dengan kasroh. Kalau ditanya kasrohnya itu kasroh apa? Itu namanya kasroh munasabah, harokat munasabah. Apa munasabah? Penyesuaian. Fagulami, maka gulami qoblal idhofah, gulam ini sebelum penyandaran, karena mu'roban asalnya di'irab biharakatin dhahiratin, dengan harokat yang zahir al mim, pada mimnya. Kalau misalnya ini dibuang ya mutakallimnya, ya mutakallimnya dibuang, tidak disandarkan pada ya mutakallim, maka bunyinya ja'a gulamun gitu. Ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Alal mim diharokati mu'rab dengan harokat yang jelas pada mim. Nahu ja'a gulaman wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Nah ini. Falamma utifa, adapun setelah disandarkan ilaya ilmu mutakallim, setelah disandarkan pada ya mutakallim, usiratil mimu, maka mimnya dikasih hukumnya apa? Wujub. Apa wujub? Wajib. Apa katanya? Jadi wajib apa? Wajib apa? Wajib dikasroh mimnya. Kenapa kok wajib dikasroh? Munasibatan liya'il mutakallim, untuk penyesuaian dengan ya mutakallim. Mana dalilnya Amir? Dalil harus dikasroh. Ya ini bahasa, nggak butuh dalil. Ya. Sing mikir wis manggur-manggur gini kata. Lah ya. Waju'ilat harakatul i'rab, dan dijadikan harokat i'rabnya apaan tadi? Doma ya. Doma, fathah, kasrah, seluruh harokatnya ini muqaddaratun, dikira-kira. Apanya dikira-kira? Domahnya, fathahnya, kasrohnya. Kira-kira pada sebelum ya mutakallim, berupa harokat kasroh di bawah mim, gitu kan? Ya.
tinggal sedikit ini habis babnya, bab i'rab. Jadi sudah selesai bab i'rab. Kan di judulnya babul i'rab wal bina. Bab i'rab dan bina. Bina itu lawannya i'rab. Karena i'rab itu maknanya apa? Perubahan keadaan. Adapun bina itu enggak. Tapi kan kita harus tahu definisi. Wa amal bina, adapun yang bina, seringnya orangnya bilang mabni. Isim itu ada dua, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu apa? Yang bisa berubah-ubah. Keadaan akhirnya bisa dirubah-rubah, tergantung amil. Ada yang nggak bisa berubah-ubah, disebut apa? Mabni atau bina. Luwatan secara bahasa, wad'u syai' ala syai', meletakkan sesuatu pada sesuatu, ala wajhin pada suatu keadaan, yuradu bihi as-subut, yang dimaukan dari keadaannya itu tetap. Nah, kalau secara istilah, bina itu didul i'rab, lawan daripada i'rab. Kalau i'rab itu perubahan keadaan akhir, kalau bina itu seperti ini. Wahwa luzumu akhiril kalimah halatan wahidatan. Tetapnya keadaan akhir kata dalam keadaan satu, dalam satu keadaan. Tetapnya keadaan akhir kata dalam satu keadaan, tidak berubah-ubah. Nahu seperti si bawaihi. Ini si bawaihi. Ini tetap nggak bisa si bawaihu atau si bawaiha. Misalnya ja'a si bawaihi. Artinya kan si bawaihu karena ini rofa, nasab ya, apa? Fa'il. Mestinya si bawaihu. Ra'a itu si bawaiha mestinya. Ini kan tetap. Wal marartu bi si bawaihi. Nah, ini majrur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang bina pertemuan berikutnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi semua isim kata isim itu kalau dijadikan Indonesia itu kata mirip